Selamat datang di pusat kota Jakarta. Kita mengawali trip dengan titik kumpul di Plaza Indonesia. Dari Plaza Indonesia, kita akan berjalan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Tempat ini merupakan ikon dari kota Jakarta, di mana kita bisa melihat terdapat monumen Selamat Datang. Monumen Selamat Datang adalah sebuah monumen yang terletak di tengah Bundaran Hotel Indonesia. Merupakan patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Kita akan menuju halte Transjakarta Bundaran HI. Halte Bundaran HI adalah halte bus Transjakarta yang telah direvitalisasi dan memiliki sejumlah spot foto yang menarik. Jangan lupa siapkan kartu flash atau e-money untuk masuk ke dalam halte Transjakarta Bundaran HI. Kita akan naik ke Skydeck Bundaran HI sebagai salah satu spot foto yang banyak dikunjungi di Jakarta. Tepatnya ada di lokasi di atas halte Transjakarta Bundaran HI yang menjadi hits di Jakarta Pusat. Dengan latar belakang Bundaran HI dengan monumen Selamat Datang sebagai ikon kota Jakarta. Ternyata bahagia itu sederhana. Hanya dengan berkumpul, berfoto-foto bersama sahabat-sahabat kecil, ini memberikan kebahagiaan buat kita semua. Tampak di belakang kami adalah Hotel Indonesia, hotel mewah yang bersejarah yang dibuka tahun 1962. Hotel ini mencetak sejarah sebagai hotel berbintang 5 pertama yang ada di Indonesia. Kebetulan saat ini di tempat itu terdapat promo film Moana. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita menuju halte Glodok menggunakan transportasi umum Transjakarta. Salah satu transportasi umum menuju ke kawasan Glodok adalah menggunakan bis Transjakarta yang aman dan tentunya lebih nyaman. Kita sudah tiba di halte Glodok. Halte ini lokasinya ada di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Tempat ini merupakan salah satu kawasan pusat perdagangan dan kuliner yang padat. Kawasan ini masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 yang juga sangat dekat dari pusat kota. Selamat datang di kawasan Glodok Pancoran. Bangunan kuno bernuansa Tionghoa yang terletak persis di pertigaan Jalan Pancoran adalah Pancoran Tea House. Pancoran Tea House saat ini menjadi landmark di kawasan Glodok atau Pecinan. Bangunan ini adalah sebuah toko obat tertua kedua di Jakarta yang berdiri tahun 1928. Awalnya bangunan ini dikenal dengan Apotek Chunghwa. Sekarang menjadi kedai teh dengan nama Pancoran Tea House. Yuk kita istirahat dulu sambil menikmati jajanan yang ada di sepanjang trotoar Glodok ini. Kami sudah tiba di Petak 6 di Chandra, sebuah pusat kuliner yang ada di daerah Glodok. Tahukah Anda kenapa disebut Petak 6? Ya, Petak 6 itu sendiri erat kaitannya dengan sejarah Glodok yang mayoritas berupa bangunan rumah petak. Pusat kuliner yang ada di Petak 6 punya nama yang cukup mendunia dan tidak heran banyak pengunjung dari luar kota datang untuk mencicipi kuliner khas Pecinan. Dari kawasan Glodok, kita akan menggunakan bis Transjakarta menuju halte Kali Besar di kawasan Kota Tua. Jaraknya nggak jauh, tapi cukup membuat kita bahagia
karena bisa kumpul bersama menikmati bis Transjakarta. Inilah Toko Merah, sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang terletak di tepi barat Kali Besar Kota Tua Jakarta. Dibangun pada tahun 1730, merupakan salah satu bangunan tertua di Jakarta. Sejak didirikan di era VOC, Toko Merah berkali-kali berubah fungsi dan kepemilikannya. Sebagai saksi bisu dari banyak peristiwa sejarah, Toko Merah telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan kini sebagian ruangannya digunakan sebagai kafe. Mengingat tingginya nilai sejarah Toko Merah, bangunan peninggalan kolonial ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 1993. Toko Merah adalah bangunan 2 lantai yang kembar. Disebut demikian karena terdiri dari 2 bagian rumah yang berada di bawah satu atap dan memiliki 2 pintu masuk. Toko Merah dibangun dengan perpaduan arsitektur klasik Eropa dan gaya Cina pada ornamennya. Seluruh interiornya masih asli dari masa VOC. Inilah House of Tugu yang letaknya tidak jauh dari Toko Merah. Hotel ini merupakan bangunan dari abad ke-17. Dulunya merupakan milik saudagar Tionghoa yang nyentrik. Dia tidak mau rumahnya dimasuki orang, makanya disebut Forbidden House of Batavia atau Rumah Terlarang Batavia. Sayang sekali kami hanya bisa masuk sampai ke lobi hotel. Di sini kita banyak jumpai benda-benda peninggalan sejarah dengan tema Museum Peranakan Jakarta, di mana dipamerkan koleksi artefak dan karya seni bersejarah yang menonjolkan keberagaman budaya Jakarta yang saat itu masih bernama Batavia. Yuk kita lanjutkan walking tour kita menuju ke kawasan Kota Tua, tepatnya di Kali Besar. Kali Besar Kota Tua menjadi salah satu wisata yang ada di kawasan Kota Tua Jakarta. Pada zaman penjajahan Belanda, kali ini menjadi jalur transportasi hingga kawasan elit. Inilah Taman Fathahillah. Tempat ini dinamakan Fathahillah, yaitu seorang tokoh yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Yuk kita menikmati sore di Kedai Seni Jakarta. Kedai ini berada di kawasan Kota Tua yang masih mempertahankan gaya tradisional dan klasik. Warna putih dan hijau melekat pada setiap sisi area restoran, membuat nyaman penglihatan pengunjung. Kedai ini menawarkan berbagai macam menu makanan dan minuman yang enak dan lezat. Tentu saja sayang kalau dilewatkan jika berkunjung ke kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Selain itu, terdapat juga Cafe Batavia yang terkenal di sini. Di sini kita bisa menikmati makanan di area indoor maupun outdoor. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama nuansa terlihat lebih gelap, dilengkapi dengan berbagai frame lukisan, arsitektur, dan interior yang berkesan vintage. Sementara di lantai 2 terlihat lukisan-lukisan dan jendela-jendela kuno yang membuat suasana semakin terasa seperti di zaman dahulu. Demikian walking tour kita di kawasan Kota Tua Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaannya. See you next trip. Sampai jumpa.